Presiden Joko Widodo mulai melirik potensi perdagangan karbon di Indonesia. Pasalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK memproyeksikan melalui jual beli kredit karbon ini, Indonesia bisa mendapat tambahan pendapatan sebesar 350 triliun rupiah. Perdagangan karbon adalah kompensasi yang diberikan oleh negara industri maju atau penghasil karbon untuk membayar kerusakan lingkungan akibat asap karbon monoksida. Mekanisme ini diklaim menjadi solusi mengurangi emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, melihat besarnya potensi ini dan juga mendukung pembangunan berbasis lingkungan, membuat pemerintah terus menggodok beli tentang jual beli karbon. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pun mengatakan, belait mengenai perdagangan karbon ini dikebut karena besarnya potensi pasar karbon dari hutan hujan yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan rumah bagi hutan hujan yang masih utuh, dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, sekitar 200 juta ton karbon tak terpulihkan, irrecoverable carbon per hektar dibandingkan Amazon, yaitu 100 ton karbon per hektar. Luhut juga menambahkan Indonesia memiliki lahan gambut seluas 7,5 juta hektar, mangrove 3,1 juta hektar, dan hutan seluas 180 juta hektar yang berkontribusi terhadap penyebaran gas karbon dunia. Dengan angka-angka tersebut, Indonesia berpotensi menjadi negara adidaya tanpa emisi karbon di dunia. Baik, kita akan kembali bersama Risa Suarga di dalam program Impact ini, dan kita akan meneruskan pembicaraan kita mengenai carbon credit dan verified carbon units, dan apa sebetulnya yang dimaksudkan dengan verified carbon unit tersebut. Bung Risa, kita melihat Pak Jokowi berbicara mengenai carbon credit, kita melihat bahwa Pak Luhut berbicara dengan carbon credit. Apakah apa yang beliau katakan, mereka katakan adalah bahwa Indonesia mempunyai hutan yang dapat menyerap emisi yang dihasilkan oleh dunia, betul. Jadi karena kita merupakan paru-paru dunia katanya. Jadi apa yang tadi kita bicarakan adalah bahwa emisi yang dihasilkan dalam tanda kutip oleh negara-negara industri itu, Indonesia lah merupakan salah satu negara yang dapat membantu dunia. Apa betul? Betul. Jadi analoginya itu bagaimana? Analoginya sebetulnya cukup sederhana. Kita itu sekarang kan nomor 2 hutan hujan tropis terbesar setelah Brasil. Tapi kelebihan kita punya kawasan gambut tropis yang terluas. Kemudian juga memiliki kawasan bakau atau mangrove yang terluas di dunia, di mana mangrove dan gambut itu sebagai penyimpan karbon atau carbon stock yang sangat besar. Sehingga potensi-potensi seperti yang disampaikan Pak Luhut, kemudian tadi dalam sekilas informasi itu, menurut saya memang menggambarkan betapa potensi Indonesia itu luar biasa. Jadi kita memang kembali lagi seperti saya sampaikan, banyak sekali ini negara potensinya luar biasa, tinggal kita bagaimana mengelolanya ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Ya. Untuk kepentingan for the sake of the viewers, ya, buat mereka yang mengikuti program ini. Jadi sebetulnya kita manusia mengeluarkan CO2, betul? Yes. Dan industri mengeluarkan CO2. Iya. Dan CO2 itu ada di dalam atmosfer. Iya. Dan itu merusak, sebetulnya secara keseluruhan merusak ozon. Iya. Tapi CO2 itu merupakan makanan buat Tanaman. hutan, buat tanaman. Iya. Tanaman itu bisa tumbuh karena memakan memakan emisi itu. Memakan CO2. Memakan CO2, jadi hutan, bakau, mangrove, dan sebagainya. Itu adalah justru yang dinamakan paru-paru dunia karena sebetulnya menghisap emisi itu. Dan emisi itu
mengeluarkan justru sebagai hasilnya mereka mengeluarkan O2, betul. Tanaman begitu. Oksigen. Yes. Jadi yang dibutuhkan oleh kita manusia. Betul. Jadi sebetulnya ada dua hal. Memang Tuhan memang adil. Jadi hutan itu tumbuh karena punya makanan. Yeah. Makanannya adalah emisi. Yes. Dan karena memakan emisi itu, hutan mengeluarkan oksigen Betul. yang perlu buat kita. Yes. Ya, jadi sebetulnya kita memerlukan hutan itu untuk kelangsungan hidup kita. Ya. Di situ sebetulnya yang dikatakan hutan itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan untuk manusia. Makanya kita jangan menghancurkan hutan. Apa kita kira-kira betul analoginya gitu? Sangat betul. Jadi kalau kita ya mungkin saya sering mengatakan analoginya manusia itu kan the worst predator of all living creatures. Jadi Perusak nomor perusak, 1 di dunia. pemakan segala dan seterusnya. Jadi saya pikir COVID itu memberikan satu pelajaran mungkin hikmah, dan ada beberapa diskurs yang juga mungkin tapi belum 100% bisa disimpulkan bahwa salah satu penyebab COVID itu karena environmental imbalance, karena tidak balansnya lingkungan dengan berbagai sebab. Mungkin kalau kita analogikan rayap misalnya, rayap itu kenapa rayap sekarang merajalela di rumah-rumah kita? Karena memang hutannya sudah habis. Kalau ada hutan itu kan ada balance di situ. Dia memakan kayu-kayu yang sudah, pohon-pohon yang sudah tua, sudah lapuk, yang sudah memang memati gitu ya. Sekarang ini karena sudah dibabat habis, berubah menjadi pemukiman, menjadi kota. Akhirnya yang diserang mungkin kusen-kusen di rumah Pak Peter gitu kan, seperti itu. Jadi analoginya mungkin COVID juga saya memang belum bisa membuktikan secara ilmiah seperti apa, tapi kira-kira begitu juga. Pak Risa, kalau saya boleh bertanya sebentar, kita selalu dituduh Indonesia menjadi negara yang pencemaran terutama di Indonesia. Apakah Indonesia merupakan negara yang paling banyak kontribusinya pada pencemaran dunia? Saya pikir tidak ya, karena satu kita bukan negara. Siapa? Kalau negara industri kan sudah pasti China dan United States dengan Amerika ya. Indonesia ketika Eropa ya, Eropa juga. Kalau Indonesia itu kan terjadi ketika terjadi kebakaran hutan gambut di tahun 2000 apa 99 yang lalu, yang sudah lama, ketika 1 juta hektar lahan untuk terbakar, untuk untuk persawahan zaman Pak Harto dulu terbakar. Itu adalah penyebab utama karbon emisi yang sangat besar saat itu gitu. Tapi kesini saya lihat kan sudah jauh lebih terkendali, dan memang penyebab utama dari emisi karbon Indonesia sebetulnya yang disebut kalau kategori di UN itu LULUCF. LULUCF itu adalah land use change dan forestry. Bentar, saya mau membedakan dua hal dulu sebentar kalau saya boleh, karena saya mulai agak bingung. Ya, stigma bahwa Indonesia adalah pencemar, tapi sebetulnya yang mencemarkan dunia itu bukan Indonesia. Tidak, adalah dunia Barat atau dunia negara maju? Negara industri. Justru negara industri, Jepang, Tiongkok, betul, Eropa, Amerika, betul. Karena mereka mempunyai industri yang luar biasa besarnya. Betul. Tapi Indonesia justru adalah negara yang harus menolong agar pencemaran itu dapat diserap, betul? Betul. Tapi ada tapinya. Seperti tadi kita sampaikan dan data. Gambut kita terbesar, total itu ada sekitar datanya kalau tidak salah ada sekitar 18 juta hektar, dan penyimpan karbon yang cukup besar, karbon stok cukup besar. Kalau dia tidak di-manage dengan baik atau tidak dikonservasi, kalau dikeringkan kemudian
apalagi sampai terbakar, Ya. itu adalah penyebab emisi karbon. Jadi sebetulnya dunia itu marah kalau kita membabat hutan Membabat terutama gambut. dan merusak gambut itu. Betul. Karena akhirnya negara-negara industri yang mencemarkan itu nggak ada yang tampung pencemarannya gitu. Kurang lebih begitu, dan ditambah lagi dengan emisi karbon yang keluar dari lahan Dari gambut. pembakaran itu menghasilkan juga emisi. Bisa bukan hanya CO2. Tapi itu bukan kesengajaan. Ada yang disengaja. Sebagai contoh, kalau kebakaran lahan dan hutan yang merepotkan kita setiap tahun selama ini, itu karena disengaja. Jadi memang ada oknum-oknum yang melakukan hal itu. Ya mungkin gara-gara COVID ini relatif tidak terjadi. Saya kembali kepada satu hal. Masalah Amerika Serikat. Jadi ada kesepakatan Paris. Jadi Paris Agreement. Apa yang disepakati di Paris Agreement itu? Paris Agreement itu negara-negara berkomitmen di dunia. Ini adalah sebetulnya kelanjutan dari Kyoto Protocol, tetapi di satu sisi ada yang mengatakan Kyoto Protocol telah gagal, tapi dibuat. Apa itu Paris Agreement? Paris Agreement kesepakatan negara-negara di dunia untuk menurunkan emisi, untuk lebih bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan yang lebih mengarah kepada sustainable development, sehingga emisi dunia bisa dijaga, kemudian tentu suhu yang tidak perubahan iklim itu juga bisa terkontrol, kira-kira begitu, karena data-data menunjukkan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Jadi negara-negara ini berkomitmen untuk menurunkan emisi mereka, termasuk Indonesia. Kita punya komitmen by 2030, pada 2030 itu penurunan 29% emisi kita dengan usaha sendiri, atau 41% dengan bantuan asistensi dari ASEAN. Saya kembali lagi kepada Paris Agreement. Jadi di Paris Agreement itu negara-negara industri bersepakat untuk menurunkan emisi yang dihasilkan oleh industri mereka. Iya. Ya. Dan negara-negara itu sepakat bahwa mereka akan bersama-sama mereformasi teknik daripada industri yang mereka ada dan menurunkan emisi yang mereka hasilkan. Betul. Di samping itu, Indonesia mempunyai juga komitmen untuk menurunkan emisi yang dihasilkan di Indonesia, dan pada saat yang sama juga menyerap emisi dari negara-negara mereka. Betul? Betul, kira-kira begitu. Karena kita saat ini bisa dipandang atau bisa dikatakan sebagai negara yang lebih kecil emisinya, sehingga kemampuan forestry atau kehutanan atau hutan-hutan kita bisa menyerap emisi yang dilaksanakan oleh negara-negara industri itu. Betul. Jadi semua emisi itu akan datang ke kita, kemudian kita yang disuruh serap. Sementara mereka industri jalan terus. Sebentar, Pak Reza, saya ingin bertanya lanjut lagi di sini. Apa yang menjadi akibat daripada Amerika setuju, dan kenapa dulu Amerika tidak ikut di dalam kesepakatan Paris, dan sekarang dengan presiden terpilih atau presiden-elect mengatakan dia akan kembali masuk di dalam Paris Agreement. Apa penyebabnya dan apa nanti yang menjadi akibat daripada kesepakatan itu? Sebetulnya ini saya sih melihatnya sebagai suatu kebijakan politik ya. Kebijakan politik Partai Republik memang memiliki kecenderungan untuk saya lihat bukannya tidak peduli lingkungan, tetapi Amerika sepertinya punya prinsip yang lebih driven begitu, kalau bisa inisiatif itu dihasilkan oleh dari negara mereka. Kalau saya melihatnya begitu. Jadi mereka tidak ikut di Paris Agreement
karena mereka merasa bukan mereka yang memimpin. Saya lihat begitu. Jadi, tapi Masalah gengsi. masalah gengsi. Tapi kalau Trump mungkin karena beliau itu orangnya blak-blakan, malah apalagi karena ekonomi Amerika saat beliau memimpin sedang kurang baik. Jadi dia malah membuat satu pendapat bahwa climate change itu is a hoax gitu ya. Jadi mereka ingin Perubahan iklim itu hoax. perubahan itu iklim hoax, perubahan iklim itu hoax. Kemudian mereka menganggap business as usual juga nggak apa-apa gitu. Itu di era Trump. Salah atau betul? Saya pikir salah ya. Bagaimanapun banyak ditentang juga di Amerika karena memang apapun ceritanya kita saya sih punya reference tapi mungkin agak panjang kalau dijelaskan kenapa kan Presiden Amerika melakukan tindakan seperti itu juga tidak mungkin tanpa alasan. Tapi agak panjang nanti penjelasannya. Hanya kalau saya perhatikan mungkin kalau Trump lebih kepada bagaimana menggairahkan kembali ekonomi yang sedikit terpuruk sehingga Jadi dia menggairahkan ekonomi, biar aja industri industri mengeluarkan emisi, Iya. biar aja tercemar dunia asal ekonomi baik. sebenarnya ekonominya diperbaiki dulu, kira-kira begitu. Mungkin nanti setelah itu dia perbaiki lagi lingkungannya. Jadi selama ini saya sebagai seorang Indonesia merasa kita terlalu sering diserang ya. Padahal sebetulnya mereka yang salah. Saya setuju kalau pendapat seperti itu. Jadi Sekarang Biden ya, setuju untuk kembali masuk di dalam perjanjian Paris Iya. dengan arti kata mereka atau Biden Amerika Serikat ingin kembali ikut menjernihkan atau membersihkan dunia daripada emisi yang telah terjadi itu. Apa betul? betul. Malah dalam beberapa kesempatan Biden sudah mencanangkan akan menyiapkan sekitar 1,7 triliun dolar untuk budget untuk carbon offset. Jadi sebetulnya itu juga bagi pelaku-pelaku carbon projects di seluruh dunia, mungkin termasuk Indonesia, ini adalah satu peluang yang bagus untuk bisa diambil. Dan tentu Partai Demokrat selalu lebih dikenal dengan Partai Hijau begitu ya. Apa yang sebetulnya karena keikutsertaan Amerika sekarang untuk ikut lagi membersihkan lah dalam tanda kutip dunia ini ya, dengan menjaga pencemaran di negaranya. Karena sebetulnya di negara mereka pencemaran itu sebetulnya harus ditanggung oleh Indonesia ya. Pencemaran yang mereka lakukan harus ditanggung oleh Indonesia dan Brasil. Betul nggak? Singkat kata. Not necessarily sebetulnya, tetapi Dia kan nggak punya hutan Amerika. oh banyak, hutannya banyak. Hutan apa? Hutan gandum. Bukan hutan. Hutannya lumayan banyak kalau Amerika, tapi memang mungkin kalau dihitung-hitung dengan industri yang emisi dari industri maupun tambang-tambang mereka tetap tidak balance gitu, sehingga tetap mereka harus melakukan offset kepada proyek-proyek di luar Amerika. Boleh nggak saya mengambil kesimpulan bahwa dengan Amerika kembali ikut dalam kesepakatan Paris, maka kebutuhan akan karbon itu akan meningkat. Sangat. Ya, kebutuhan akan verified carbon unit akan meningkat. Dan kebutuhan itu akan menaikkan harga daripada karbon. Sangat, Pak Peter. Jadi saya lihat sekarang pun yang melakukan carbon offset di seluruh dunia masih didominasi oleh voluntary market gitu ya. Jadi dan itu juga belum sepenuhnya seluruh industri yang sudah berpartisipasi atau terpanggil untuk melakukan itu. Voluntary artinya pasar sukarela. Sukarela, tidak perlu dipaksa, mereka sudah sadar akan hal itu. Betul. Ya. Baik, Pak Reza, kita akan jeda sebentar, kita akan berbicara mengenai beberapa hal yang ada hubungannya terhadap dampak ekonomi buat Indonesia dengan adanya kenaikan daripada
karbon ini, oleh karena seperti yang saya ketahui pada tahun 2021 tahun depan kesepakatan Paris itu harus sudah diimplementasikan di dunia, betul? Betul. Ya, kita jeda sebentar. Pemirsa, perbincangan dengan Bapak Reza, Saudara Reza Suarga masih akan kami lanjutkan dan kita akan berbicara mengenai dampak atau keberuntungan kepada Indonesia dengan kenaikan daripada harga karbon dan jumlah karbon yang dapat dihasilkan oleh hutan-hutan di Indonesia. Tetaplah bersama saya, Peter Gonta, di program Impact.